Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para sahabat sebangsa dan setanah air yang tercinta. Ada dua kata yang menjadi perdebatan yang luar biasa, yang tidak kunjung selesai-selesai sampai hari ini dalam kehidupan manusia. Yaitu pertama adalah kata ilmu, dan yang kedua adalah kata adab. Dua kata ini selalu saja disangkut pautkan dengan sebuah istilah yang sering kita dengar, yaitu adalah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Saya pun dulu pernah mendengar dan belajar tentang ini ketika di bangku sekolah. Tapi permasalahan yang timbul adalah perdebatan. Mana yang lebih utama? Orang yang berilmukah atau orang beradabkah? Mana yang didahulukan, adabkah atau ilmukah? Dari ungkapan ini banyak sekali manusia, banyak kali orang yang selalu saja mengatakan, oh ilmu itu nggak ada, yang penting itu adalah adabnya. Saudara-saudaraku, para sahabat sebangsa dan setanah air yang tercinta, oleh karena itu ada juga sebuah ungkapan yang kiranya ini bisa menenangkan diri kita bersama, yang pada akhirnya jangan lagi ada pertentangan antara ilmu duluan, adab yang paling utama dan lain sebagainya. Jangan. Di satu sisi ada ungkapan yang menyebutkan tadi adalah al-adabu fauqal ilmi, tapi ternyata kalau kita ingin belajar lebih dalam, kalau ingin lebih luas wawasan pengetahuan kita, ada juga ternyata ungkapan yang menyebutkan adalah al-ilmu alal adab. Ilmu itu harus didahulukan dibandingkan adab. Para sahabat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, maka oleh karena itu tolong jangan lagi ada perdebatan panjang di antara kita yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan, yang akhirnya menimbulkan pertentangan, perdebatan, yang pada akhirnya melahirkan permusuhan dan ketidakbaikan. Jangan lagi ada pertentangan. Kenapa? Karena kalaulah selama ini kita mengatakan adab itu harus yang paling tinggi dibandingkan ilmu, sangat keliru juga. Kenapa? Karena orang yang beradab itu ada dihasilkan dari orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Begitu pula, jangan juga orang berilmu merasa bangga dengan ilmunya karena ia memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan yang dalam, tapi dia tidak ingin tunjukkan kemanfaatan dari ilmu itu adalah salah satunya menghasilkan adab yang bagus. Para sahabat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang tercinta, ungkapan al-ilmu alal adab ini sangat menarik kita kaji. Kenapa? Karena selama ini kita selalu saja tadi itu seolah-olah menomorduakan ilmu karena adab yang paling utama. Tapi ungkapan ini mengatakan ilmu yang harus didahulukan, ilmu yang harus diutamakan dibandingkan adab. Kita contohkan saja. Selama ini secara adab, kalau ada anak yang meminta uang kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya pada saat itu sedang berbicara dengan kawannya, dengan tetangga atau dengan siapa, maka ketika anak itu datang ke kita atau ke orang tuanya meminta uang, maka dalam pandangan kita ini tak beradab. Tapi kalau kita ingin telusuri lebih dalam, kalau kita kaji tentang al-ilmu alal adab, sejatinya yang dilakukan anak itu adalah benar. Dan orang tuanya sendiri yang salah ketika dia mengatakan anaknya itu adalah yang kurang beradab atau tidak beradab. Kenapa, Pak? Karena dalam konsep keilmuannya, dalam ilmu faraidnya, anak itu adalah ahli waris dari ayahnya, dari orang tuanya. Maka sejatinya orang tuanya punya kewajiban terhadap anaknya, yaitu salah satunya adalah menafkahinya, memberi uang kepadanya. Nah, ketika anak datang kepada ayahnya, ia minta uang, maka sejatinya tidak boleh ayah mengatakan, ya ini kamu kurang beradab, nanti saja, ini kan sedang ada tamu dan sebagainya.
ya silakan diberi, dan kalau bisa harus dijawab, jangan tidak dijawab apalagi dimarahi. Kenapa? Karena anak itu sejatinya memang harus datang ke orang tuanya. Bayangin kalaulah si anak butuh uang pada saat itu karena hanya mementingkan adab yang diajarkan oleh orang tuanya selama ini, pada akhirnya oh janganlah, ayah sedang ada tamu, sedang ada kawan gitu ya, sehingga si anak itu pergi ke rumah tetangganya, dia minta uang sama tetangganya. Ini salah secara ilmu. Maka kalau orang tuanya adalah orang tua yang berilmu, maka ketika si anak datang walaupun dia sedang berbicara dengan orang lain, sejatinya tidak masalah. Memang itu adalah pengetahuannya. Maka oleh karena itu jangan sekali-sekali kita hanya mengatakan adab itu lebih tinggi dibanding ilmu. Sejatinya ketika Anda melakukan demikian, anak yang datang tidak Anda gubris, akhirnya menyakitkan hatinya, bahkan Anda marahi, sejatinya disitulah Anda menjadi orang tua yang tak beradab. Kenapa Anda tidak beradab? Karena Anda tidak memiliki ilmu. Baik, para saudara-saudaraku, sahabat sebangsa dan setanah air yang tercinta. Oleh karena itu, jangan pernah kita menafikan kita tidak perlu belajar, kita tidak perlu nuntut ilmu, kita nggak perlu sekolah, kita nggak perlu kuliah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena yang penting dalam dunia ini adalah adab, adalah akhlak. Karena di dunia ini paling tinggi adalah etika, sopan santun, menghormati orang lain. Ingat, saudara-saudaraku, hal itu tidak mungkin bisa Anda terapkan dalam hidup dan kehidupan ini kalau Anda tidak belajar. Kalau Anda tidak belajar dengan orang yang berilmu tentang adab, Anda tidak mungkin bisa menjadi manusia beradab kalau pengetahuan Anda yang Anda dapatkan itu saja. Sehingga nanti Anda merasa diri Anda yang paling beradab. Kenapa? Karena Anda tidak pernah belajar lebih dalam dan lebih luas lagi tentang ilmu. Karena ilmu itu luar biasa luasnya, tidak akan pernah habis-habisnya. Para sahabat, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, jangan lagi Anda judge bahwasanya orang-orang yang sekolah, orang-orang yang kuliah, orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak ada gunanya. Wahai para anak-anakku, para sahabatku yang sedang menuntut ilmu, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah dan lain sebagainya, teruskan menuntut ilmumu. Di satu sisi kamu terus belajar, pada akhirnya dengan apa yang kamu pelajari itu, itulah proses kamu menjadi manusia yang beradab. Alangkah naif mengatakan akulah manusia beradab, sejatinya dia tidak mau menuntut ilmu lebih dalam. Inilah manusia-manusia yang kurang beradab. Oleh karena itu, jangan ada pertentangan lagi antara apakah adab atau ilmu, apakah ilmu dan adab. Silakan dahulukan ilmu, Anda terus menuntut ilmu, Anda belajar. Pada akhirnya ketika Anda sudah punya ilmu pengetahuan, dan dari situlah Anda harus berproses untuk menjadikan diri Anda, membentuk diri Anda menjadi manusia yang beradab. Maka al-adabu fawqal ilmi silahkan, tapi ingat juga al-ilmu alal adab itu juga silahkan. Adab itu lebih tinggi pada ilmu, tapi ingat ilmu itu juga harus didahulukan dibandingkan. Karena dengan belajar Anda menjadi manusia yang beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.